Parwenteng, tawa jangan parwenteng. Hey, what's up? Baik lagi sama gue Matthew. Mungkin dari sini kalian bisa tahu kalau ini adalah vlog yang tertunda sudah dari lama. Dan sekarang gue pengen kasih tahu aja gitu, kenapa gue ingin memberangkatkan umi gue umroh. Mungkin awal-awal ceritanya aja ya. Jadi itu sebenarnya gue nggak tahu umi gue umroh. Serius, gue nggak tahu. Jadi kan momennya kayak 2 tahun yang lalu tuh gue masih jadi seorang buruh pabrik. Dan gue sama sekali nggak pernah kalau gajian itu ngasih duit ke umi gue, ke ibu gue. Selain umi gue itu maksa banget minta gajiannya. Ya karena keponakan gue banyak gitu. Jadi yang gue takut karena mungkin saat itu gajian gue gajian lumayan gede gitu, UMR lah. Nah mungkin di tahun pertama gue kerja itu gue gak kepikiran tuh buat kredit motor lah, apalah. Waktu itu tuh gue masih labil gitu, masih menjalani hubungan dengan seorang wanita. Jadi ya udahlah. Dan tujuan gue itu saat itu adalah kuliah sama jadi karyawan. Entah itu di mana gitu. Yang jelas yang perusahaan enak aja. Saat itu. Dan setelah hubungan itu berakhir, sebenarnya gue mau cari alasan lain sih, jadi ya udahlah jujur aja. Gue bingung tuh, uang gue kerja ini, gue mau buatin apa gitu. Tapi entah kenapa ya, kayaknya sesudah sih. Jadi gue nasar, ya udahlah daripada gue bahagiain dia yang udah jelas udah nggak ada. Hanya dia mampu menyegarkan saat aku sedang kekeringan. Dia teramat indah untuk memberikan kehidupan. Jam segini masih tidur, dasar anak manja. Ya udahlah gue bahagiain umi gue aja gitu. Tapi gue bingung kan dengan cara apa. Ya udah gue pikir berangkatin haji gitu. Terus gue tanya-tanya, berangkatin haji itu ternyata 50 juta dalam kurun waktu 17 tahun dan umroh 24 juta dalam, gue nggak tahu berapa bulan. Jadi kesimpulannya, jadi pas umi gue maksa-maksa gitu, bagi duit gajian gitu buat umi tabung. Ya pikiran gue, semoga gajiannya jangan dikasih ke keponakan gue gitu kan, saudara-saudara gue. Karena apa? Karena yang gue pengen adalah gue yang nabung gitu. Jadi duitnya gue simpen buat umi gue bener-bener haji gitu. Padahal memang gak haji, jadinya malah umroh. Karena memang gue tuh gak mau umi gue haji dalam kurun waktu 17 tahun baru haji. Itu tuh 50 juta dalam kurun waktu 17 tahun. Dan berangkat haji dalam kurun waktu 5 tahun itu uangnya 250 juta. Dan gue pikir-pikir kayaknya selama 17 tahun 250 juta itu udah bisa gue dapetin. Jadi ya udah, tahu gue ngasih duit umi gue gitu kan. Gue nggak tahu udah berapa kali gue ngasih duit gajian gue ke umi gue dan nggak tahu dengan nominalnya berapa. Tahu-tahu suatu momen, entah itu gue di rumah lagi main HP, umi gue bilang, "Mat, bulan depan umi berangkat umroh." Siapa yang gak kaget tiba-tiba lagi main HP gitu. Tapi gue gak tahu tuh udah berapa bulan gue ngasih dan nominalnya juga udah berapa, gue lupa gitu. Tahu-tahu mungkin ntar gue kasih screenshot bukti pembayarannya gitu. Tahu-tahu udah 19 juta gitu. Mungkin kalian lihat dari screenshotannya, itu kan umi gue umroh Desember, gue ngelunasin 6 juta lagi, jadi gue bayar 500. Terus gajian lagi, gue gajian kayaknya kalau nggak salah itu bener 6 juta. Terus dipotong banyak banget, potong pajak, potong BPJS, hari tua gitu. Ya udah jadi dapet 5.500.000. Jadi ya udahlah, gue nggak pakai pikir panjang. 5 juta gue gue ambil di ATM, langsung gue bayar. Pak, ini saya bayar. Jadi sisa 500 tuh. Kalau kalian tinggal lihat paling bawah, sisa 500.
ya udah langsung aja gajian berikutnya gue bayar, karena kan sisa di tabungan gue di ATM bisa 500, ya udah buat hidup gue aja lah 500. Jadi gue bener-bener nggak jajan gitu, kayak gue tahan-tahan kayak cuma buat isi bensin full tank, udah habis itu makan di rumah. Kalau kayak nggak mau jajan gitu, kayak ya udahlah jangan jajan dulu, jangan jajan, ngirit. Ya pokoknya umi gue berangkat umroh itu belum lunas serius. Jadi pikiran gue saat itu kerja, yang tadinya gue males-males lembur tuh, gue jujur aja nih, gue dapetin uang 6 juta di perusahaan tersebut, itu gue harus kerja libur sebulan cuma 2 hari. Gue mikir gitu kan, gue kerja sehari aja udah 8 jam, terus ditambah lembur, terus gue istirahat sampai rumah malam gue bingung kan mau ngapain, kan pasti cuma main HP gitu, makan. Minggu juga kadang dihajar lembur. Sabtu itu gue masih hitungan kerja ya, nggak libur. Biasanya kan kalau perusahaan lain hari Sabtu libur, ini gue masih masuk kerja. Jadi gue pikir kayaknya 6 juta sebulan, tapi 2 hari gue libur. Kebahagiaan gue kayaknya udah direnggut banget gitu sama itu perusahaan. Dalam 1 tahun gajian gue kerja, itu gue cuma beli mesin cuci. Dan selebihnya itu gue beli perlengkapan buat kayak laptop, kayak bener-bener gue fokus gitu buat nge-YouTube gitu. Gue gak tahu ngeditnya gimana, apa yang harus gue perbuat gitu. Dan udah gue lagi nabung-nabung soal itu, tiba-tiba umi gue umroh kan. Ya udah gue kumpulin duit gitu. Akhirnya gue semangat lagi gitu, semangat buat lembur lagi. Jadi yang tadinya leader gue bilang, "Met, lembur gak Met?" "Oh enggak dulu Pak." Ya sekarang jadi ditanya gitu, "Met mau lembur gak?" "Lembur Pak, lembur ajar." Pokoknya gue minta lemburan terus gitu, biar gaji gue gede lagi, biar 6 juta sebulan gitu. Nah kalian pasti mikirnya kredit motor gitu. Gue itu sampai diomelin tau sama orang-orang perusahaan. Katanya, apa lembur mulu, gajian gede-gede, tapi gak kredit motor kan. Sedangkan temen gue yang baru kontrak aja itu udah kredit motor yang gede-gede gitu, motor fiction atau apalah gitu, CB gitu. Padahal gue yang masih motor gue yang lama gitu. Sampai gue habis kontraknya 2 tahun di perusahaan tersebut, masih itu aja. Karena ya emang pikiran gue tuh saat itu cuma kayaknya gue emang bener-bener gak mau melanjutin di perusahaan lagi. Dan saat itu utang gue cuma buat umi gue, berangkatin umi gue umroh gitu. Umi gue bilang kayak, "Mat, kerja tuh kalau di sini mesti ada kenang-kenangannya. Kayaknya kenang-kenangan harus beli apa gitu." Jadi ya udahlah, daripada gue kredit motor gitu kan, itu mungkin kebahagiaan mungkin buat gue sendiri gitu. Jadi kenang-kenangan dalam hidup gue di perusahaan tersebut adalah gue berhasil buat keluarga gue ya. Ini penting banget ya, mesin cuci gitu. Pas banget di gajian pertama gitu, gue mesin cuci. Dan emang mesin cuci gue saat itu rusak. Jadi ya udahlah, gue beli mesin cuci lah daripada gue ngelondri gitu. Gue tuh paling anti ngelondri, serius. Gue paling anti. Meskipun laundryannya itu lebih wangi, lebih bagus, lebih rapi dari apa yang gue cuci di rumah gitu. Gue gak mau gitu. Jadi langsung tuh gue, ya mungkin sedikit foya-foya lah gue. Salah gue di situ gitu, gue udah foya-foya gitu. Terus yang paling ya prestasi gue dalam hidup gue saat ini mungkin cuman berangkatin umi gue umroh. Udah itu doang. Selebihnya gue pengen terusin YouTube gue serius juga. Gue nggak main-main gitu. Gue pengen belajar ngedit. Gue pengen apa segala macam, karena gue nggak pengen jadi babu dalam perusahaan lagi. Karena gue juga pengen ngerasain gue juga punya karyawan. Gue buktiin gitu. Jadi gue nggak tahu tuh umi gue umroh pertama ngumpul di masjid mana. Ternyata masih deket gitu, masih kayak nyebrang kampung aja lah. Tapi masih deket, kayak jalan tuh masih bisa nyampe. Dan asal kalian tahu ya, umi gue umroh, umi gue tuh nggak bisa baca Al-Quran. Serius, umi gue tuh nggak bisa baca Al-Quran. Cuma bisa baca Al-Fatihah sama Kulhu, sama ayat-ayat yang dia tahu, udah itu doang. Ya mungkin gue kasih lihat mungkin foto-fotonya, atau ya mungkin kebanyakan foto ya, soalnya gue waktu bikin vlog itu gue masih bingung kan mau ngomong apa gitu. Karena emang yang bawa foto segede gaban tuh cuma gue doang. Yang lain tuh cuma HP-HP biasa gitu. Jadi mungkin bukan alasan kenapa gue
umrohin umi gue. Tapi alasan kenapa tiba-tiba umi gue umroh dan gue harus nyicil bayarannya. Ya udah, kan udah gue kasih lihat tuh. Kalau ya mungkin yang melihatnya kalian masih nggak percaya, di vlog gue yang sepeda nanti di sini, itu kan gue kopernya masih pakai koper umi gue umroh ya. Nih, kalau nggak percaya, nih, ya, mungkin ini nih, mungkin nanti gue fotoin aja lah kalau nggak fokus ya. Soalnya fokusnya ini biarpun auto, cuman fokus ke muka doang. Nih, dan kalau kalian masih nggak percaya, nih. Ada sisa uang umi gue belanja dari umroh. Dan umi gue tuh mestinya gue yang bantuin nyicil nih, tapi yang dibeliin baju itu buat kakak gue. Ya kan mana gue yang ngumrohin, gue yang orang dapat apa-apa. Tapi ya udahlah, bercanda doang gitu. Nih, kalau kalian nggak percaya, ini adalah uang Arab nih, uang Arab. Masih nggak fokus juga ya, fokusnya ke muka gue doang nih. Bisa gue 2 lembar. Ini satu rial. Tuh kan, fokusnya cuma ke muka doang. Ya udah, ntar gue fotoin nih 2 lembar nih. Mungkin cuma ini bukti yang bisa gue kasih kalau gue beneran umrohin umi gue umroh. Jadi planning gue saat ini adalah ya haji, umi gue haji. Udah selebihnya kayak gue nikah, gue mau ngelanjutin kuliah, itu nggak jadi, nanti aja. Kalau gue ditanya kapan nikah, nggak ada duitnya. Emang nggak ada duitnya sekarang. Mungkin ini vlog berharga gitu bagi gue gitu, karena ini vlog pertama. Vlog pertamanya harus berkesan. Jadi mungkin vlog nanti ke depannya yang akan gue buat, emang bener-bener janji akan gue buat adalah vlog yang serius. Gue buat bakalan hajiin umi gue. Insya Allah kalau ada rezekinya bener-bener. Setiap anak tuh pasti bisa bahagiain orang tuanya masing-masing gitu dengan jalannya sendiri. Jadi buat kalian, gak harus umrohin atau hajiin orang tua kalian untuk membahagiakan orang tua kalian. Karena banyak gitu, seenggaknya orang tua lu seneng gitu. Yaudah, udah segitu aja. Cukup. Terima kasih buat kalian yang mau nontonin video ini sampai habis. Terima kasih banget. Mungkin ya di bawah 100 orang pertama, terima kasih banget. Dan kalian yang udah nge-like gitu. Kalian jadi saksi gitu. Kenapa gua jadi begini. Dan ya udahlah, see you di next video.